Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai analisis buku tematik kelas 1 tema 5. Anggota dari kelompok 5 yaitu Maisa Aulia Zahira, Az-Zahra Aulia Karomatunisa, Vina Fuspa Effendi, Visna Leviana, dan Siti Adawiyah. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai kurikulum 2013, IPS SD dalam kurikulum 2013, materi yang akan diajarkan dalam buku tema 5 kelas 1, metode pembelajaran, serta media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aulia Karomatunisa dengan NIM 2003380. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Pendidikan dan kurikulum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistem kurikulum dirancang secara sistematik untuk menciptakan proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Sudijarto 2004 halaman 91. Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran yang memuat tujuan, isi, serta bahan pengajaran yang digunakan pada proses pembelajaran guna tercapainya keberhasilan pendidikan. Saat ini, pendidikan Indonesia sendiri sudah memakai kurikulum 2013 atau Kurtilas. Kurikulum 2013 adalah dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun landasan dari kurikulum 2013 yaitu ke-1, landasan yuridis, ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Kedua, landasan filosofis, landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Ketiga, landasan teoretik, memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Keempat, landasan empirik, memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI kelas yang merupakan kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif, dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran yang merupakan kompetisi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Ketiga, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Keempat, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kelima, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema SD atau MI, atau satu kelas dan satu mata pelajaran SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Kurikulum 2013 membentuk siswa melakukan pengamatan atau observasi, bertanya dan bernalar terhadap ilmu yang diajarkan. Siswa diberi mata pelajaran berdasarkan tema yang terintegrasi agar memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan kehidupan serta memiliki fondasi pribadi tangguh dalam kehidupan sosial untuk mengembangkan kreativitas lebih baik.
Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Vina Puspa Effendi, NIM 2004102, mengenai IPS SD dalam kurikulum 2013. IPS merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. IPS diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Kurikulum IPS SD mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam kehidupan. Perkembangan tiap kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Pada buku tematik terpadu kelas 1 tema 5, pengalamanku, materi yang diajarkan sudah sejalan dengan kurikulum 2013, yaitu siswa dituntut mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikapnya dalam proses pembelajaran. Ada pengorganisasian isi materi IPS. Yang pertama, ada separated subject curriculum, yaitu materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, ada correlated curriculum, yaitu materi atau isi mata pelajarannya disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Contohnya ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, yaitu rumput ilmu sosial, dan fisika, kimia, biologi, rumput ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, ada broad fields curriculum. Contohnya, dari pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran jenis ini adalah nama mata pelajaran IPS yang merupakan penggabungan dari materi ilmu sosial, sejarah, geografi, dan sosiologi atau disiplin ilmu sosial lainnya yang terpilih. Yang keempat, yaitu integrated curriculum. Pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara integrated curriculum berarti materi atau isi mata pelajaran merupakan produk atau hasil integrasi berbagai bahan kajian dari mata pelajaran. Kemudian, tujuan IPS Kurikulum 2013. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Di tingkat SD, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan, yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Baik, di sini saya Siti Adawiyah dengan NIM 2009045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang diajarkan di buku tema 5 kelas 1. Sebelum membahas materi IPS yang ada di tema 5 kelas 1, di sini saya akan menyebutkan mengenai kompetensi inti kelas 1, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, yaitu mengenai materi IPS yang ada di tema 5 kelas 1, ada 4 subtema.
Nah, yang pertama subtema 1 yaitu mengenai pengalaman masa kecil. Nah, di dalam subtema 1 ini akan dibahas mengenai mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan memberikan pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Pada buku tema, pembelajaran tersebut masuk ke dalam subbahasa Indonesia. Setelah dianalisis, hal tersebut masuk ke dalam rumpun IPS, khususnya sosiologi yang diimplementasikan dalam kegiatan sosial berbentuk pengungkapan kalimat pujian. Nah, tujuan pembelajaran subtema 1 ini yaitu melalui teks sederhana, siswa dapat menunjukkan ungkapan pujian dengan tepat. Yang kedua itu melalui teks sederhana, siswa dapat menanggapi ungkapan pujian dengan tepat. Yang kedua yaitu kompetensi yang dikembangkan dalam subtema ini yaitu menanggapi ungkapan pujian. Untuk subtema 2 yaitu mengenai pengalaman bersama teman. Nah, di dalam subtema 2 ini yang akan dibahas yaitu mengenai menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, melaksanakan aturan yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan yang ketiga itu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ketiga poin tersebut termasuk ke dalam rumpun IPS khususnya sosiologi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu dengan menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Ketiga, melalui teks, siswa dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. Yang keempat, yaitu setelah berdiskusi dan membaca teks, siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman-teman dengan tepat. Nah, kompetensi inti yang dikembangkan dalam subtema 2 ini yaitu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu memahami dan mengimplementasikan ungkapan permintaan maaf. Untuk subtema 3 yaitu mengenai pengalaman di sekolah. Nah, dalam subtema 3 ini yang akan dibahas yaitu mengenai bermain peran dengan menggunakan kata ajakan. Nah, mengenai pembahasan ini masih masuk ke dalam rumpun IPS khususnya sosiologi. Karena di pembahasan ini terdapat pola interaksi antar siswa meski dengan kata ajakan. Nah, tujuan pembelajaran pada subtema 3 ini yaitu siswa dapat menyebutkan kata ajakan yang tepat. Setelah mengetahui macam-macam kata ajakan yang tepat, siswa dapat mengungkapkan kata ajakan secara lisan dengan tepat. Nah, yang selanjutnya setelah mengamati gambar, siswa dapat menggunakan kata ajakan secara lisan dengan tepat. Dengan mewawancarai anggota di rumah, siswa dapat mengemukakan informasi mengenai keberagaman kegemaran individu di rumah dengan tepat. Nah, kemudian dengan menuliskan kesimpulan tentang ragam kegemaran anggota keluarga di rumah, siswa dapat mempresentasikan keberagaman kegemaran individu di rumah kepada teman dengan runtut dan percaya diri. Nah, kompetensi yang dikembangkan yaitu bermain peran serta implementasi kata ajakan. Nah, untuk subtema 4 yaitu mengenai pengalaman yang berkesan. Nah, di dalam subtema 4 ini yang akan dibahas yaitu mengenai pengalaman mengenal kegiatan kerjasama di rumah. Yang kedua yaitu mengenai pengalaman berbelanja bersama keluarga. Nah, kedua poin tersebut masih masuk ke dalam rumpun IPS khususnya sosiologi. Nah, tujuan pembelajaran subtema 4 ini yaitu siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman kerja saat ada anggota keluarga yang sakit dengan tepat. Nah, kompetensi yang dikembangkan yaitu ungkapan kasih sayang terhadap ibu, menggali informasi tentang kegiatan kerjasama di rumah, menceritakan pengalaman kerja saat berbelanja bersama keluarga, serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan. Untuk selanjutnya, berdasarkan prinsip pembelajaran tematik, buku ajar tematik siswa kelas 1 sekolah dasar pada tema 5 pengalamanku dapat disimpulkan bahwa 1. Prinsip penggalian tema.
menunjukkan bahwa pembuatan buku ajar tematik adalah sesuai dengan ketentuan, yaitu tema yang digunakan tidak terlalu lugas, bermakna sesuai dengan perkembangan psikologis anak, mewadahi minat anak, mempertimbangkan kejadian yang mungkin dialami peserta didik, mempertimbangkan kurikulum serta ketersediaan sumber belajar. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Nah, di sini merupakan prinsip yang bergantung pada kreativitas guru. Secara umum, proses pembelajaran sudah digambarkan dalam buku guru, termasuk pemberian tanggung jawab individu maupun kelompok, sehingga guru tidak mendominasi kelas dalam proses pembelajaran dan dituntut untuk mengakomodasi gagasan yang keluar dari peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri, yaitu dengan menggunakan emotikon ekspresi senang yang menunjukkan bahwa guru bangga atas sikap atau hasil anak didik, senyum sebagai ungkapan puas, ekspresi datar sebagai ungkapan cukup puas, dan murung sebagai bentuk kekecewaan guru terhadap hasil yang dicapai anak didik. Penggunaan emotikon tersebut diharapkan bisa melatih kepekaan emosional anak didik dengan lingkungan, sehingga ada motivasi untuk mempertahankan yang baik serta berusaha merubah yang buruk menjadi baik. Nah, yang keempat yaitu prinsip reaksi. Pada pembelajaran tematik digunakan sebagai kolom refleksi guru atas hasil yang didapatkan oleh peserta didik, serta sebagai acuan perencanaan tindak lanjut terhadap anak didik yang sekiranya memerlukan bimbingan secara intensif atau peningkatan skill khusus yang menonjol dalam diri peserta didik. Perkenalkan, nama saya Fisna Leviana Revika Adhani dengan NIM 2007930. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu hal yang sangat penting digunakan oleh seorang guru ketika menyampaikan pelajaran di kelas. Dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, materi dapat tersampaikan dengan lancar, baik, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Berikut beberapa metode pembelajaran yang bisa disampaikan guru kepada para siswanya, seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode simulasi, dan metode pemberian tugas. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara penyampaian bahan ajar dengan komunikasi lisan. Metode ini sangat efektif untuk penyampaian informasi dan pengertian yang mudah dipahami oleh siswa. Metode ini seringkali digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran apabila menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak. Namun perlu diperhatikan juga bahwa metode ini akan berhasil baik apabila didukung oleh metode yang lain seperti metode tanya jawab, pelatihan, dan yang lainnya. Guru harus benar-benar siap dalam hal ini, karena jika disampaikan hanya dengan metode ceramah saja, dari awal pelajaran sampai selesai, siswa akan bosan dan kurang berminat dalam mengikuti pelajaran. Bahkan, bisa-bisa siswa tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh gurunya. Tujuan dari metode ceramah ini, yang pertama menyajikan motivasi kepada para siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan fakta, kaidah yang lebih luas daripada yang sudah disajikan guru. Yang kedua, memperkenalkan hal-hal baru, memberi gambaran yang lebih daripada buku teks atau bahan pembelajaran tertulis lainnya, mengaitkan teori dengan praktik dan menjelaskan hubungan informasi tertentu. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan ajar di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Melalui metode model diskusi, murid memperoleh pengalaman melalui partisipasi dan interaksi. Dengan menggunakan metode ini, dapat dilaksanakan pertukaran gagasan, fakta, dan pendapat di antara murid sehingga menjadikan suasana belajar lebih dinamis. Tujuan metode diskusi ini, yang pertama mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan pada diri siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan konsep diri yang lebih positif. Dan yang ketiga, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyampaian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, ataupun sebaliknya. Tujuan metode tanya jawab, yang pertama ada mengecek pemahaman para siswa sebagai dasar perbaikan proses belajar mengajar.
Yang kedua, membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu keterampilan kognitif maupun sosial. Yang keempat, metode simulasi. Metode simulasi memberikan tugas kepada murid agar dapat dikerjakan dengan mempelajari dan menggunakan sekumpulan fakta, konsep, atau strategi tertentu. Simulasi diberikan kesempatan pada murid untuk mengalami situasi dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung tidak dijumpai dan untuk berinteraksi serta belajar dari situasi tersebut tanpa merasa takut akan akibat yang akan menimbulkannya. Ada 3 macam metode simulasi. Yang pertama ada permainan, yang kedua ada simulasi, dan yang ketiga ada permainan peran. Dalam permainan, murid biasanya bekerja dalam kelompok secara aktif terlibat dalam kelompok dan secara aktif terlibat di dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua, simulasi adalah model dinamis dari gejala fisik atau sosial. Murid memainkan peran tertentu sebagai operator peralatan atau membuat keputusan seakan-akan mereka terlibat dalam situasi yang nyata. Dan yang ketiga, dalam permainan peran, murid memainkan suatu peran tertentu. Dengan memainkan peran tersebut, dia memperoleh suatu pengertian yang lebih baik tentang diri orang yang memainkannya, itu serta motif yang mempengaruhi tingkah lakunya. Bermain peran biasanya diharapkan kepada tujuan yang efektif. Dan yang kelima, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan suatu metode yang mengajarkan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, yang biasanya disebut dengan metode pemberian tugas. Biasanya guru memberikan tugas itu sebagai pekerjaan rumah. Akan tetapi, sebenarnya ada perbedaan antara pekerjaan rumah dan pemberian tugas. Dengan pengertian lain, tugas ini jauh lebih luas dari pekerjaan rumah, karena metode pemberian tugas diberikan dari guru kepada siswa untuk diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Siswa dapat menyelesaikan di sekolah atau di rumah, atau di tempat yang lain yang sekiranya dapat menunjang penyelesaian tugas tersebut, baik secara individu atau kelompok. Tujuannya untuk melatih atau menunjang terhadap materi yang dijelaskan atau diberikan dalam kegiatan intrakurikuler, juga melatih tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Tugas yang dilakukan oleh murid hendaknya diikuti dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Ini berarti guru dalam pemberian tugas harus menjelaskan aspek-aspek yang perlu dipelajari oleh murid, guna menjaga mereka agar tidak merasa bingung mengenai apa yang harus mereka pelajari dan segi-segi mana yang harus mereka prioritaskan. Perkenalkan, nama saya Maisalia Zahira dengan NIM 2003291 akan memaparkan tentang media pembelajaran. Pengertian media adalah secara harfiah kata media berasal dari kata bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau alat sarana untuk mencapai sesuatu. Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan media pengajaran adalah segala alat bantu yang dapat memperlancar keberhasilan mengajar. Alat bantu mengajar ini berfungsi membantu efisiensi pencapaian tujuan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, guru harus selalu menghubungkan alat bantu mengajar dengan kegiatan mengajarnya. Sebagai media pembelajaran IPS, media pendidikan diperlukan untuk dalam menumbuhkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran IPS. Diversifikasi aplikasi media atau multimedia sangat direkomendasikan dalam proses pembelajaran IPS. Misalnya melalui pengalaman langsung siswa di lingkungan masyarakat, dramatisasi, pameran, dan kumpulan benda-benda, televisi, dan film. Radio recording, gambar, foto dalam berbagai ukuran yang sesuai bagi pembelajaran IPS. Lalu, fungsi media dalam kegiatan pembelajaran tidak lagi sekedar peraga bagi guru, melainkan pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Dengan demikian, pola interaksi edukatif akan lebih bervariasi hingga meliputi 5 pola berikut. Yang pertama, sumber berupa orang saja. Yang kedua, sumber berupa orang yang dibantu oleh atau dengan sumber lain. Yang ketiga, sumber berupa orang bersama dengan sumber lain berdasarkan suatu pembagian tanggung jawab. Yang keempat, sumber lain saja tanpa sumber berupa orang. Yang terakhir, kombinasi dari keempat pola tersebut dalam bentuk suatu sistem. Implementasi media pembelajaran IPS di SD. Bentuk media massa secara garis besar ada 2 jenis, yaitu media cetak, surat kabar, majalah termasuk buku-buku, dan media elektronik, televisi dan radio termasuk internet.
Media massa dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran IPS karena media massa pada hakikatnya merupakan representasi audiovisual masyarakat itu sendiri. Guru dapat memanfaatkan atau memberdayakan media massa sebagai media pembelajaran IPS secara optimal dan efektif sehingga dapat menunjang keberhasilan pembelajaran IPS melalui 3 cara, yaitu pertama, media massa dapat memperbaiki bagian konten dan kurikulum IPS. Media massa dapat dijadikan alat pembelajaran yang penting bagi IPS. Dan terakhir, media massa dapat digunakan untuk menolong siswa mempelajari metodologi ilmu-ilmu sosial, khususnya di dalam menentukan dan menginterpretasi fakta-fakta sosial. Sebagai konsekuensi logis dan pemanfaat media massa sebagai media pembelajaran IPS di tingkat persekolahan, maka menurut Rahmat terdapat paling tidak 4 buah efek pemanfaatan media massa, yaitu pertama, efek kehadiran media massa yaitu menyangkut pengaruh keberadaan media massa secara fisik. Efek kognitif yaitu mengenai terjadinya perubahan pada apa yang diketahui, difahami, atau persepsi siswa. Ketiga, efek afektif yaitu berkenaan dengan timbulnya perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci siswa. Dan yang terakhir, efek behavioral yaitu berkaitan pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang mencakup pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku siswa. Media pembelajaran di SD berkarakteristik dan keunggulan masing-masing. Macam-macam media sesuai dengan topik bahasan dan karakteristik materi pembelajaran. Agar pemilihan dan penentuan media tersebut bisa efektif, maka perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain: pertama, objektivitas; kedua, program pembelajaran; ketiga, sasaran program; keempat, situasi dan kondisi; kelima, kualitas teknik; dan terakhir, efektivitas dan efisiensi penggunaan. Berdasarkan perkembangannya, media dapat digolongkan menjadi: pertama, media yang bersifat umum dan tradisional, contohnya papan tulis, buku teks, majalah, buku rujukan, dan lain-lain. Yang kedua, media yang bersifat canggih seperti TV, radio, VCD, tape recorder, OHP, LCD, dan lain-lain. Yang terakhir, media yang bersifat inovatif, contohnya komputer, internet, permesinan yang memungkinkan belajar mandiri. Sedangkan jenis-jenis media bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, alat pengajaran. Contohnya papan tulis, papan pamer, mesin pengganda. Kedua, media cetak. Contohnya buku, majalah, surat kabar, jurnal, buletin. Yang ketiga, media visual. Contohnya transferasi, slide, film strip, grafik, chart, dan lain-lain. Yang keempat, media audio. Contohnya tape recorder, pita suara, piringan hitam, dan lain-lain. Yang kelima, media audio visual. Contohnya televisi, VCD, film suara. Dan yang terakhir, masyarakat sebagai sumber belajar. Contohnya narasumber, tokoh masyarakat, dinamika kehidupan dalam masyarakat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.